Tolong Bapak Ibu suaranya di mute. From Lutfi Dwi Kurniawan, asal Tangerang Selatan. Ini ada Umi Faridah As-Solihah dan Nyai Nihayatur Rahmah dari Jawa Barat Cirebon. Dan ini juga ada Nur Hayati namanya dari asal Riau, salah satu santriwati asal Pesantren Quran Al-Anfal. Menuntaskan Umi Fitri dari Tangerang. Siti Fatimah dari Jawa Barat. Ini videonya sekitar 9 menit nih Bapak Ibu. Jalan perjuangan membangun Quran Al-Anfal, ahli Quran dalam sisi global. Ayo yang belum memperkenalkan diri, mohon untuk memperkenalkan diri agar saling mengenal. Karena tak sayang kepada Selamat datang Bapak Abdul Aziz. Dari Universitas Cirebon. There's faith in my world. It comes back to your teachings and all your words. From your life I have learned to be patient and caring at every turn. The reason I'm strong, you're where I belong. In a world spinning out of control, the reason for my pride, you are my guide. And I will always follow your way, your way, your way. Oh, alayka sallallahu, oh Muhammad. Peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu, oh Muhammad. You inspire me in every way. I promise that wherever I go, whenever I pray, I'll be standing in praise with the words that I say. Rasulullah, oh Muhammad, peace and blessings on you every day. oleh Allah Subhanahu wa taala. There's light in my heart, helps me find my way back when I've gone too far. When all my anger makes me blind, I remember your mercy for all mankind. The reason I forgive is
as long as I live. In a world spinning out of control, there isn't no love. I'll never give up. Al-Fatiha. Ahlan wa sahlan, Always follow your way, your Hajah way, your Nurisa. way. Asalnya عليك صلى الله Muhammad, peace and blessings on you every day. عليك صلى الله Muhammad, you inspire me in every way. I promise that wherever I go, whenever I pray, I'll be singing your praise with the words that I say. Rasulullah, Muhammad, peace and blessings on you every day. I know the only thing I want from this life, and it's to follow all your footsteps to paradise. So that's the way I'm gonna spend all my time. Yes, I swear, by Allah, I swear, alayka sallallahu. Oh Muhammad, peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu. Oh Muhammad, you inspire me in every way. Alayka sallallahu. Oh Muhammad, peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu. Oh Muhammad, you bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan namanya, mohon ikut via chat nama dan asal kotanya. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah yang akan Rozak, silakan lanjut. Baiklah Bapak Ibu, itulah tadi penampilan video pesantren Quran An-Nafal ikhtiar mewujudkan pesantren di 111 negara, 5 benua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Rabbil alamin. Rozak terputus. Kang Faisal diambil alih. Rozak, masih tersambung Rozak? Tes Bi. Ya, Lanjut. silakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. All praise be to Allah. Him alone we ask for help. Him alone we seek forgiveness. We seek refuge in Allah from abuse of our server, in from of our deeds. He whom Allah guided, for him there is no we will turn astray. For him there is no guide. Pesantren Quran Anak Verbal Connection yang saya hormati Arif Wahyudi
selaku Ketua NU Taiwan, saya hormati Kak Muhammad Ali, mahasiswa Manajemen of Information, Xiamen University Taiwan. Dan yang sama-sama kita hormati Zamrud Consulting selaku support dan Dr. Dripa Sabana MKes Partnership Indonesia Mendunia. Dan yang saya hormati peserta webinar Global Muslim. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara ini, alangkah baiknya kita mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh saudara kita Lutfi Dwi Kurniawan, santri Pesantren Quran An-Namfal asal Tangerang Selatan. Kepadanya dipersilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم
الصادقين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Lutfi yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga bisa menjadi qori nasional bahkan internasional. Amin ya rabbal alamin. See you in Taiwan. Silakan Roza.
Dengan penampilan video tadi, semoga kita semua terinspirasi dan termotivasi. Semoga kita bisa ke sana semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah, adapun acara selanjutnya yaitu sambutan dari Abi Faisal Hilmi STHI selaku Khadimul Mahab Pesantren Quran An-Anfal, inisiator Santri Go Global. Pada beliau dipersilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala rafil anbiya'i wal alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah SWT pada kesempatan malam ini, hari Selasa 16 Februari 2021. Ini sudah bulan Rajab juga, kita udah mau berdebar-debar hati. Semoga Allah berikan kita rahmat untuk bisa bertemu pada bulan yang agung, yang mulia, yang kita rindukan, Ramadan. Dan juga sholawat dan salam junjungan atas Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliaulah kita ini walaupun beda suku, beda bahasa, beda cara ngomong, beda warna kulit, bahkan beda negara, beda lokasi, kita semua bersatu dalam naungan agama Islam. Hati kita dipersatukan dengan agama Islam, dan kita juga saling mencintai, saling menyayangi, bertebar salam, sebagaimana agama Islam menjadi din rahmatan lil alamin yang disantohkan oleh Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya, hingga sampai kita sekarang. Yang terhormat, ahlan wa sahlan, ini yang pertama kepada dua pembicara kita. Yang pertama Kiai Arif Wahyudi, beliau sebagai Ketua Tanfiziyah, pengurus cabang istimewa Nahdlatul Ulama Taiwan. Coba bisa angkat tangan Pak Kiai ini. Alhamdulillah, ini luar biasa bisa ketemu dengan beliau di sini. Kami juga ini baru ketemu ya. Ini kayaknya sering fitness, gagah ini kalau saya kurus ini ya. Dan juga yang terhormat ini Adinda Kak Muhammad Ali. Kak Muhammad Ali boleh angkat tangannya. Udah ada? Kak Muhammad Ali. Alhamdulillah. Ini pembicara kedua kita, mahasiswa dan penerima beasiswa Management of Information, apa ini nyebutnya, Chainan University Taiwan ya. Dan juga yang kami hormati support daripada ini adalah dari Zamrud Consulting, yaitu Bapak Dr. Dripa Sabana MKet. Boleh ini yang support akan terus-menerus program webinar kita. Nah, boleh di ini Pak Dripa mana kenalan ini istirahat, beliau dokter juga, pengusaha PNU juga ini kayak Arif. Oke, alhamdulillah. Jadi Pak Dripa ini DPP HPN NU Pusat. Oke, juga yang kami hormati, kami cintai, Pesantren Quran An-Anfal, dan juga tim daripada NU Nahdlatul Ulama Global Connection, dan juga ini para peserta webinar,
nasional Global Muslim Overview yang pertama dengan tema yang pada pertemuan yang ini adalah Muslim dan Islam di Taiwan plus tips kuliah gratis. Ya, kita akan menyimak bersama dari dua pembicara yang hebat luar biasa yang live dari Taiwan ini. Moga-moga sehat-sehat selalu. Ini Kak Ali juga belum ketemu lagi nih selama di Taiwan ya. Ini kayaknya juga saya tanya ke Kak Ali juga kayaknya belum bertemu sama Kiai Arif nih, harus ketemu nih biar dikontrol dapat nasihat terus ini di Taiwan, mohon bimbingannya. Nah ini juga yang tentu yang kami cintai kehormati juga para santri Ma'had Quran Al-Anfal dan seluruh peserta webinar baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kami dapat kabar dari panitia ini sebetulnya yang sudah registrasi dan masuk di grup itu ada sekitar 83 ya. Namun ini yang baru masuk ada yang via YouTube ataupun media live lain mungkin ya. Nanti tetap continue komunikasi silaturahim. Tanpa panjang lebar, kami hanya memberikan sambutan saja. Yang pertama ini Kiai Arif Wahyudi, kami ucapkan betul-betul terima kasih. Kami selaku penyelenggara menjadi pembicara kita, sharing pengalaman beliau langsung ya, bertahun-tahun ini tinggal di Taiwan, beliau bekerja di sana, dan juga tentu karena sebagai muslim, sebagai santri juga tentu nggak lupa dakwahnya, dakwah yang tentu memberikan rahmah, moderat, ya, toleran, ya, yang memberikan wajah Islam yang damai. Dan juga ini Kak Ali beasiswa kuliah plus kerja. Nah ini dengan kesibukannya juga ini alhamdulillah bisa bergabung, dan kami mohon maaf sekali tidak bisa memberikan apa-apa yang sangat berarti apalagi finansial, tapi insya Allah ini menjadi awal yang baik. Kami komitmen dengan para santri untuk belajar langsung bagaimana Islam tersebar di berbagai belahan bumi dan bagaimana peran Nahdlatul Ulama Islam sebagai negara ya. Kalau kita lihat perkembangannya ya dan kami lihat PCINU di berbagai negara itu bukan hanya tentu mengislamkan orang Indonesia di Indonesia sendiri, tapi juga orang luar negeri yang ada di luar negeri sendiri itu, baik di Korea misalkan dapat kabar, dari Jepang, dari Australia, dan tentu dari Taiwan. Bahkan ini ada buku yang sudah di-share ke pambutan juga. Nah, jadi tujuan saya 5 menit maksimal. Jadi program Global Muslim Overview itu tujuannya adalah kita sebagai umat muslim biar tahu peta perkembangan Islam seluruh dunia. Bagaimana bisa tersebar, bagaimana perkembangannya, bagaimana tantangannya, dan bagaimana masa depannya. Kita tahu sudah banyak jutaan muslim, bahkan riset itu nama bayi yang lahir, nama Nabi Muhammad itu terbanyak kedua di England. Di Amerika sendiri dari orang yang convert menuju Islam, 1/4-nya adalah muslim. Ini Taiwan, tentu bukan saya yang berbicara, ini expert-expertnya ini kayak Arif sama mungkin Kak Ali juga. Kali sini banyak adik-adik biar disaringkan. Nah, 8 itu ternyata baru azan ya, agak telat sekarang ini azannya, mundur. Nanti juga bisa lihat di YouTube Pesantren Quran Al-Anfal. Jadi tadi memberikan gambaran dan bagaimana kita belajar ternyata metode manhaj kita khususnya di Nahdlatul Ulama membawa Islam dengan ramah, dengan toleran, dengan sopan santun kita. Nah ini mungkin pengalaman menarik dari Taiwan yang Arif dan Kak Ali ya.
Kami udah rencana tiap bulan ini ada rencana beda negara, beda benua. Untuk mohon ya di mute peserta ngobrol di mute. Lanjut lagi. Jadi rencananya saya untuk bulan depan Bapak Ibu sekalian semoga bisa silaturahim lagi. Ini insya Allah Turki. Nah, jadi nanti kita sharing ya, bersama dengan tentu PCINU berbagai negara kami belajar. Jadi kami juga ini Ki Arif kali ini kita ada namanya NU Global Connection. Kebetulan saya lagi belajar juga di LDNU. Kemarin habis ngikutin MKNU Februari, jadi kira-kira ngamalin ilmu lah Kiai. Ini karena saya sukanya interest sama tema global, jadi dan beberapa kali walaupun baru sedikit nggak kayak Pak Kiai dan kali ini, jadi bagaimana ternyata luar biasa perkembangan Islam di luar dan Indonesia harus mengambilnya. Jangan sampai wajah-wajah Islam yang keras ini malah menjadi dominan dan mewajahi dunia internasional. Nah, yang dilakukan oleh NU itu sebetulnya tepat dalam makna Islam moderat. Nah, ini benar-benar menjawab permasalahan kontekstual Islam saat ini. Harapannya dengan adanya webinar ini, semua peserta webinar yang pertama bisa memahami Islam tersebar di berbagai negara dan kondisinya bagaimana. Sebagai Islam terbesar di dunia, Indonesia, keempat warganya terbesar sebagai penonton, tetapi sebagai player. Dulu ulama-ulama kita banyak mengisi di Masjidil Haram, di berbagai negara, dan saya kira saat ini saatnya, baik melalui para pelajar yang tersebar ke berbagai negara, maupun para pekerjanya, para eksekutifnya, para profesionalnya, ini juga menjadi juru-juru dakwah yang sangat efektif dengan berbagai background-nya. Dan juga tentu ada kiat-kiat kuliah. Kami akan launching program Santri Go Global yang nanti santri itu lewat program ini bisa dibantu yang pengen kuliah, bisa dibantu yang ingin conference internasional, dan juga ingin culture program, atau ada penempatan dai. Saya pernah ngobrol dengan Syekh Ali Juhwa di Korea, Kiai, itu di sana membutuhkan imam. Dan itu lumayan ditawarinya 20 sampai 30 40 juta ya, yang hafiz terutama. Jadi sebetulnya sangat dinanti kiprah-kiprah para santri itu di berbagai negara dengan background-nya tadi. Tujuannya sih kita sambil silaturahim berdiaspora, khususnya melalui Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Mungkin itu tidak panjang lebar lagi, kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak untuk Ki Arif, Kak Ali, dan seluruh peserta webinar yang telah ikut serta. Dan mohon maaf dengan segala kekurangan, kenyamanannya, dan sebagainya. Semoga ini tidak mengurangi kita untuk lebih mengenal lagi Islam di negeri luar, dan kita bukan hanya dakwah di negeri kita sendiri, tapi juga kita dakwah di luar negeri, sehingga Islam betul-betul rahmatul alamin, dan ini kontribusi kita tidak sebagai penonton, tetapi kita sebagai pemain. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan sambutan dari Abi Faisal Hilmi Syahai, masuklah kita ke acara inti yang sangat kita tunggu-tunggu pada malam yang berbahagia ini dari para moderator yang sangat hebat, yaitu moderator yang pertama, alamatnya Desa Keragan, Kecamatan Keragan, Kabupaten Rembang, bekerja di Taiwan dan sudah punya anak 3 beliau, dan kuliah di Universitas Brawijaya Malang. Yang kedua SMA, yang ketiga Made in Taiwan, usianya sudah 2 tahun. Dan untuk moderator yang kedua yaitu Kak Muhammad Ali, mahasiswa Manajemen of Information Shannon University.
Koreksi, bukan moderator, pembicara ya. Oh, pembicara. Tanggal lahir Cirebon 26 September tahun 97. Formalnya CNN University atau calon Bachelor Business Administration. Pekerjaan saat ini kuliah. Dan masuklah kita ke acara yang pembicara yang pertama, yaitu kepada Kiai Arif Wahyudi. Kepada beliau dipersilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini suara saya mantul. Jadi ada yang di loudspeaker ini. Jelas Pak Yai. Aman. Tes. Enggak, suaranya mantul, jadi enggak enak. Tapi di sini jelas Ada ya, yang di jelas. loudspeaker ini. Iya, kalau di sana jelas, di sini yang enggak enak yang ngomong. Mohon semuanya untuk jangan di loudspeaker. Tes. Masih mantul. Semua sudah mute Pak Yai. Semua sudah mati. Iya, tapi suaranya balik. Kalau di sini tidak balik ya, jelas. Iya, di saya kok mantul. Apa di dalam ruangan Pak Yai dengan ada yang Zoom juga satu yang lain? Di ruangan yang sama dengan Pak Yai apa ada yang Zoom juga? Biasanya kalau satu Nggak ruangan dia feedback. Nggak ada ya. Enggak Ini ada. suara jelas sekali sebetulnya. Mungkin lanjut aja boleh Kiai ya, sudah jelas ini. Iya, tapi tes. Oh, ini masih mantul. Saya satu kali ngomong, terus ini baru ngomong lagi saya. Atau tidak pakai headset Kiai? Halo. 1. Sama, masih mantul. Tes. Apa punya saya yang mantul ini? Monggo Kiai, punten lanjut aja. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-awwal bilal ibtida' wal akhir bilal intiha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ba'd.
Hadratil afadil sa'adatin al-kurama ma'al a'izza sesepuh bini sepuh haji sepuh ingkang kebak ingkang weruh ingkang saduhu pinawas salbeting pitutur tunjuk dumateng para yai, para ibu nyai, para ustad, para ustadzah ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi rabbi ingkang dadi panutane para santri ingkang satuhu kinurmatan ingkang satuhu kinabekten sahibul fadilah wal karamah yang saya muliakan yang saya hormati guru-guru saya walaupun tanpa saya sebut namanya tidak mengurangi rasa hormat saya takzim saya kepada beliau-beliau mata'anallah bituli hayati wa hafizallah hifdan tamman bisihatan wa afiatan bibaqai. Semoga panjenengan semuanya sehat walafiat. Moga-moga dakwah panjenengan dalam iringan ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Semua yang hadir tanpa terkecuali, moga-moga hadir panjenengan dibarengi kali ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang terutama puji syukur alhamdulillah wa syukurillah malam ini masih diberi kesempatan sama Allah bisa bertemu, bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, bertemu lewat udara, bertemu lewat suara. Moga-moga pertemuan yang baik ini dibarengi kalian Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga pertemuan yang baik ini menjadikan kita semuanya dimuliakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ciri dari orang-orang yang dimuliakan Allah, orang itu ditempatkan Allah di tempat yang baik bersama dengan orang-orang yang baik dan melakukan kebaikan. Salah satu ciri dari orang-orang yang digunakan sama Allah, orang itu ditempatkan Allah di tempat yang enggak baik bersama dengan orang-orang yang enggak baik dan melakukan tidak baikan. Itu tanda orang itu diisi sama Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga hadir kita semuanya dibarengi kalian Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kunjuk wonten dalam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barokah salawat, barokah cinta mahabbah datang Kanjeng Nabi. Semoga yang hadir muga-muga tinggal setunggal pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan iringan salawat sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maaf beribu maaf. Ngapunten ingkang sak kathah-kathahipun kepada semua yang hadir tanpa terkecuali. Sak benere saya itu tidak layak dan tidak sopan kalau saya harus menjadi pembicara di malam hari ini. Kalau saya harus berbicara di hadapan para masyayikh, para kiai, doktor, di hadapan orang-orang hebat. Kenapa? Sebab status saya. Ngapunten para kiai, status saya itu enggak jelas. Status saya itu cuma kuli. Kuli di negeri orang, kuli di negeri Taiwan. Atau yang akrab disebut dengan sebutan babu. Atau dengan kerennya pegawai BCA, babu Cino asli. Nggih kula niki, tapi kula tetep pede. Sebab saya dan teman-teman saya, teman-teman PCINO Taiwan itu punya prinsip. Hidup itu bukanlah siapa yang terbaik. Hidup itu siapa yang bisa berbuat baik. Lakukan yang terbaik dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Basa Jawane, do the best in a very moment. Lakukan yang terbaik di setiap momen, di setiap saat, dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Karena apapun yang kita terima hari ini,
Ini buah dari apa yang kita tanam kemarin. Apa yang kita tanam kemarin akan kita rasakan hari ini, nanti, lusa, dan seterusnya ila yaumil qiyamah. Allah janji, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikanmu akan kembali kepada dirimu sendiri, keburukanmu pun akan kembali kepada dirimu sendiri. La tabdila li sunnatillah. Hukumnya Allah akan seperti itu selama-lamanya, sejak dulu zaman Nabi Adam ila akhir zaman. Itu sudah menjadi sunnatullah. Sopo sing nandur mesti ngundur. Sopo sing gelem nandur mesti ngundur. Nandur jagung tukule jagung, nandur telo tukule telo. Gak nandur kok ngunduh, iku jenenge maling. Hadirin yang saya muliakan, guru kula sering matur, ora usah pengin dadi wong sing terhormat, tapi ingin isok menghormati orang lain. Sebab harga diri kita, kehormatan kita, itu ditentukan seberapa besar kita bisa menghormati, menghargai orang lain. Jangan mimpi akan dihargai orang kalau kita tidak bisa menghargai orang lain. Maka betul apa yang didhawuhake Gusmus, uang iku uang sing iso nguwongno uang. Uang kok iso nguwongno uang, yaiku sing diarani uang. Ana uang kok gak iso nguwongno uang, iku mono durung uang, lagi dadi wong-wongan. Manusia itu manusia yang bisa memanusiakan manusia. Manusia kalau sudah bisa memanusiakan manusia, maka dialah sosok manusia yang manusiawi. Wonten makalah, wonten dawuh kun khairan mustami'an kama takun khairan mutakalliman. Belajarlah menjadi pendengar yang hebat, seakan-akan kau belajar menjadi pendakwah yang handal. Maka kalau hari ini kita mau mendengarkan apa yang orang lain katakan, apa yang orang lain bicarakan, maka dikala di saat nanti kita berbicara, yadullah fawqa aydihim, maka Allah akan menjadikan orang lain untuk mendengarkan apa yang kita omongkan. Niki ngapunten, niki dalile wong rada goblok nggih ngeten niki. Sebab nopo pengen dirungokno. Wong sebangsa kula mawon kok dikongkon matur, dikongkon matur ning gone hadapane para masyayikh niki kan koyok-koyok mboten pantes ngoten. Saderma babu mawon. Mulakno maaf beribu maaf, ngapunten, Indonesia, negara tercinta kita. Indonesia itu bukan kekurangan orang pinter. Indonesia itu ladangnya banyak sekali orang-orang hebat. Kadang ada satu orang saja, niku titele sampai 5. Profesor, doktor, insinyur, MA, master, ono sampai SAG, sarjana alam gaib. Itu saking hebatnya orang Indonesia, ngapunten nggih. Orang Indonesia saking hebatnya ceramah itu loh, ada yang ada di alam kubur. Di dalam kubur itu iso ceramah. Itu kalau bukan orang Indonesia nggak bisa. Taiwan nggak ada orang seperti itu. Cuma di Indonesia, di seluruh dunia nggak ada orang yang berani berpidato di dalam kubur, itu nggak ada. Kecuali Indonesia. Lalu hebat orang Indonesia niku. Indonesia itu bukan kurang ilmu.
tapi kurang amal. Maaf beribu maaf ngapunten. Ilmu itu fungsinya hanya menunjukkan. Ilmu itu fungsinya cuma duduhno. Iki halal, iki haram, iki sunnah, iki subhat, iki apik, iki elek. Iku ilmu sing duduhno. Yang menunjukkan adalah ilmu. Tapi kesadaran untuk menjalankan perintah, kesadaran untuk menjauhi larangan, itu bukan ilmu, tapi hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang berilmu belum tentu bisa mengamalkan ilmunya. Makanya orang yang bisa membimbing dirinya sendiri itu layak dan pantas untuk kita hargai, layak dan pantas untuk kita hormati daripada orang yang bisa membimbing orang lain tapi tidak bisa membimbing dirinya sendiri. Sebab wonten kaidah, mana mungkin bisa memberi penerang kepada orang lain kalau dirinya sendiri gelap. Mulane wong Jawa matur, yo ngono iku sing jenenge jarkoni. Iso ujar tapi gak iso nglakoni. Tapi kalimat jarkoni niku sakniki dirubah. Mboten jarkoni, tapi sherkoni. Iso ngeser tapi gak iso nglakoni. Orang yang bisa menerangkan agama itu sebab ilmu. Tapi untuk menjalankan ilmunya itu hidayah dari Allah. Makanya ilmu dan amal itu kadang nggak nyambung. Mulakno ngapunten, ilmu itu penting. Tapi bagaimana ilmu menjadi amal itu jauh lebih penting. Saya ulangi. Ilmu itu penting, tapi bagaimana ilmu menjadi amal itu jauh lebih penting. Guru ngaji kula teng kampung niku sering matur ngeten. Lakoni apa sing wis mok ngerteni, engko awakmu bakal diparingi ngerti sing durung mok ngerteni. Halo? Suara saya jelas apa enggak? Jelas sekali, Kiai. Jelas, Pak nggih? Oh, nggih. Nggih, ini ngapunten saya copot headsetnya daripada saya mendengarkan suara saya mantul, mending saya copot ini. Tapi jelas nggih? Punten Pak Kiai, 2 Ya. menit lagi. 2 menit lagi. Gimana? 2 menit lagi Pak Kiai. Waktunya 2 menit lagi. Ya Pak Kiai, maksimal 15 menit. Oh iya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ngapunten. Islam itu menguasai semua ilmu. Islam itu menguasai semua ilmu. Mestine sing paling pinter iku wong Islam, Bu. Sebab Islam itu menguasai semua ilmu. Tapi aneh, wong Islam itu sugih ilmu, miskin amal. Contoh yang biasa mawon an-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Tapi di Taiwan yang terkenal jorok, itu wong Indonesia, bukan orang Taiwan. Padahal yang punya dalil an-nadhafatu minal iman niku wong Islam. Di Taiwan kalau ada dompet, tas, HP, kok hilang, ciblok, jatuh, ketinggalan, tunggu 1 hari 2 hari kembali. Di Indonesia, jangankan hilang, jatuh, ketinggalan, disimpan di rumah, kadang hilang. Jangankan barang, ngapunten, kadang buku, bojo, kadang hilang di gondol wong, Bu. Padahal yang punya konsep itu orang Islam, tapi yang menerapkan konsep justru orang non-Muslim.
Kita orang Islam itu kaya ilmu, tapi miskin amal. Ngapunten, NU bisa menyebar di seluruh wilayah Taiwan. Itu bukan semata-mata ilmu. Bukan semata-mata ilmu. Saya sendiri ini nggak bisa apa-apa. Teman-teman NU juga sama, nggak punya ilmu, nggak punya apa-apa, hanya semata-mata TKI. Tapi alhamdulillah sampai hari ini PCI NU punya ranting sampai 12 ranting di setiap kota Taiwan ada ranting, dan semua ranting itu sudah punya masjid sendiri-sendiri. Dan ada 4 ranting yang sudah bisa beli masjid yang rata-rata harganya 6 juta NT sampai 8 juta NT. Yang lain masih ngontrak. Ya nggak apa-apa, walaupun kontrak tapi tetap punya masjid. 1 bulan itu 40.000 sampai 60.000, 20 juta sampai 30 juta. Itu semuanya tidak ada sumbangan dari luar, dari Taiwan sendiri. Setiap bulan niku iuran, Pak. Kalau masih kurang, niku biasa nih, untuk bayar sewa, ibu-ibu PCI Muslimat Fatayat Banser niku jualan goreng pisang, goreng bakpia, lemper, dijual di stasiun. Labanya untuk sewa. Alhamdulillah, baru kali ada NU, baru kali ada masjid, ada kantor NU cabang Taiwan yang sudah masuk Islam di Taiwan ini, yang masuk Islam orang Taiwan, kadang orang Indo, Kalimantan yang non-Muslim, banyak yang masuk Islam. Kami dari cabang NU Taiwan itu sudah mengeluarkan sertifikat Muslim itu sudah hampir 1.000. Ini yang di kota saja, belum yang ada di pelosok-pelosok, di ranting-ranting itu. Alhamdulillah, PCI NU Taiwan ini satu-satunya organisasi yang dapat legalitas langsung dari pemerintah Taiwan. Makanya jangan kaget ketika nanti panjenengan atau kiai-kiai datang ke Taiwan, sahabat Ansor Banser akan ngawal ketat dari bandara sampai lokasi pengajian. Dikawal ketat oleh Banser Ansor dengan pakaian yang lengkap ala Banser. Kalau di negara lain ditangkap. Tapi di Taiwan, polisi Taiwan dengan Banser itu sudah berbaur seperti keluarga. Kami bebas berdakwah di Taiwan sebelum ada corona. Itu setiap bulan pasti mengadakan pengajian akbar. Ini dilakukan oleh teman-teman bukan cuma semata-mata ilmu, tapi amal. Karena amal itulah yang akan menjadikan orang-orang untuk bisa melihat amal itu sendiri. Ngapunten, Ansor Banser itu kalau setiap minggu, 1 bulan sekali itu bersih-bersih di setiap kota. Dari ranting-ranting semuanya pada bersih-bersih. Dan ini yang menjadikan takjub pemerintah Taiwan hingga akhirnya kami dari PCI NU Taiwan diizinkan untuk berdakwah dimanapun dan bisa menjalankan pengajian akbar dimanapun. Hadirin hadirat rahimakumullah, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf karena waktunya terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan materi yang disampaikan oleh Mbak Yai Arif Wahyudi, semoga kita semua terinspirasi dan termotivasi bahwa materi yang beliau sampaikan adalah materi yang sangat luar biasa yang bisa kita amalkan sehari-hari dan bisa mengamalkannya dengan baik. Dan semoga Mbak Yai sehat-sehat selalu dan diberikan oleh Allah kemudahan. Amin, amin. Masuklah kita ke pembicara yang kedua, yaitu Kak Muhammad Ali selaku mahasiswa Manajemen of Information Shannon University Taiwan dengan tema tips-tips mendapatkan beasiswa kuliah di Taiwan, perspektif pengalaman pribadi dan pilihan kampus dan lembaga pemberi.
Kepada beliau dipersilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara terdengar jelas? Oke, Dengar, Kak. jelas. Dengar, Kak. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali. Saya di sini terhitung 4 tahun. 4 tahun sudah di Taiwan. Dan sekarang tahun terakhir, di semester terakhir di S1. Saya kuliah di Taiwan itu S1 ambil manajemen informasi. Dan insya Allah di pertengahan tahun bisa selesai dengan tepat waktu. Untuk kali ini, bentar saya mau share screen. Bisa terlihat jelas? Di full screen. Ya. Mas Ali silakan di full screen. Ya. Kenapa kita bisa mengapa kuliah di Taiwan? Sebenarnya di Taiwan itu banyak open untuk terutama untuk untuk orang-orang Indonesia gitu, apalagi untuk di Asia Tenggara. Sebenarnya banyak yang kita bertanya mengapa bisa kuliah di Taiwan, sedangkan di Indonesia banyak atau di luar juga dengan. Pertanyaan ini bisa sering terdengar saat pelajar yang memutuskan untuk melanjutkan kuliah di Taiwan. Taiwan tidak hanya ramah dengan pekerja asing, tetapi juga pelajarnya dengan biaya pendidikan yang cenderung lebih murah dibandingkan negara lain, terutama di Asia Tenggara. Negara ini menyediakan banyak tawaran beasiswa, baik dari pemerintah, swasta, atau universitas nasional maupun swasta. Selanjutnya, dari perkembangan teknologi, Taiwan itu lebih baik dari Indonesia yang saya alami. Mengapa? Mulai dari transportasi umum di sini itu di Taiwan alhamdulillah untuk transportasi umum untuk para pelajar-pelajar. Kenapa? Mulai dari bus, kereta, MRT hingga kereta cepat itu memudahkan kita untuk traveling, untuk pergi ke sekolah atau lain sebagainya. Dan pembayaran di Taiwan itu sebenarnya lebih cukup mudah karena untuk pembayaran tiket lain sebagainya itu kebanyakan itu bisa menggunakan pakai e-money seperti EasyCard atau iPass. Jadi jarang kita menemukan untuk transportasi publik ya. Itu jarang menemukan untuk kita pembayaran cash seperti itu. Dan yang lebih asiknya itu adalah internet. Di sini sebenarnya internet itu mengagumkan. Kenapa? Di tempat-tempat umum seperti universitas, stasiun kereta, kantor pemerintahan, dan taman-taman kota itu tersedia jaring internet gratis namanya itu AI Taiwan yang bisa kita rasakan dimanapun, meskipun kita nggak punya provider yang bisa untuk akses internet, banyak WiFi gratis yang disediakan oleh pemerintah Taiwan itu sendiri, seperti itu. Untuk kehidupan di Taiwan untuk pelajar lebih friendly dan banyak dari contoh dari universitas yang mahasiswa ada mahasiswa muslim itu banyak yang menyediakan keterangan bahwa ini makanan itu ada kandungan babi, ada nggak di kantin-kantinnya. Ada yang seperti itu, ada yang sebagian besar sudah di situ, ada gitu. Dan sebagian besar juga di berbagai universitas itu sudah ada namanya musolah. Jadi satu univ itu ada satu musolah biasanya. Itu kalau misalkan jumlah mahasiswanya banyak. Tetapi kalau misalkan ada satu distrik atau satu kota, saya tinggal di selatannya Taiwan. Saya selatan di Taiwan, di bagian Tainan itu ada masjid Tainan, itu yang dipegang itu orang Taiwan asli gitu kan. Tapi belum punya masjid
yang dari kita ada sih masjid untuk setiap univ. Berbagai univ biasanya kayak univ swasta yang ada mahasiswa Indonya itu biasanya itu ikut ke univ yang negeri. Itu ada di Cengkung itu di center layanan itu ada univ yang menyediakan tempat musola, dan ada juga yang dari BMI atau bisa dikenal dengan pekerja gitu. Dia ada namanya mendirikan musola. Jadi untuk musola-musola untuk mahasiswa muslim ya, sekarang itu lebih mudah untuk beribadah seperti itu. Jadi tapi menurut pribadi ya, sekolah itu atau universitas itu menyediakan tempat untuk musola itu sungguh totalitas gitu. Jadi mulai dari ruangannya sampai tempat air wudhunya itu benar-benar disediakan seperti itu. Jadi lebih mudah. Selanjutnya untuk seleksi ya, bagaimana sih seleksi masuk Universitas Taiwan? Untuk masuk Universitas Taiwan itu ada dua periode. Yang pertama kurang lebih di bulan Maret, dari Maret sampai April itu namanya Maret April, dan yang kedua itu September sampai Oktober. Itu 2 waktu yang bisa apply kita masuk ke Taiwan. Untuk persyaratannya itu untuk standar ya, standar kredit untuk S2 atau S3 biasanya 500 sampai 550 untuk TOEFL dan 5 sampai 6 untuk TOEIC. Dan untuk biasanya untuk seperti saya untuk sarjana S1 itu hampir sama, tapi kebanyakannya untuk S1 itu diharuskan ya, diwajibkan juga sih, ada minimal untuk bisa menguasai bahasa Mandarin. Karena untuk di S1 itu hampir 70 atau 60 40 ya. 60 itu lebih banyak bahasa Mandarin daripada bahasa Inggrisnya dibandingkan dengan sarjana S2 atau S3 seperti itu. Yang lebih dominan untuk bahasa Inggrisnya. Seperti itu. Oke, saya akan tampilkan. Ini contoh badan yang menyediakan beasiswa untuk mahasiswa asing ya. Itu pertama dari MOE, dari Ministry of Education. Beasiswa MOE adalah salah satu beasiswa pemerintah Taiwan. Itu ada jenjang S1, S2, dan S3. Itu biasanya dibuka di bulan Februari atau Februari sampai Maret, dan akhirnya akhir Mei sama Juni. Ini teman-teman bisa lihat ini formulirnya atau persyaratannya ya. Persyaratannya beasiswa itu bisa dibaca. Durasinya itu tergantung jenjang pendidikannya. Dari MOE ini sebenarnya kalau dibilang susah-susah gampang ya. Soalnya untuk mendapatkan beasiswa ini itu biasanya kita harus terdaftar, dan kita harus bisa terdaftar, dan ada surat aktif atau surat sebagai tanda terima kita masuk ke univ tersebut. Dan dari MOE ini sebenarnya beasiswa yang paling dicari-cari karena jumlahnya paling tinggi diterima. Gitu, seperti itu. Contoh buat S1 itu 15.000 NTD. 15.000 itu kalau kita sekarang kita hitung ya, satu mata uang di Taiwan di sini kalau dirupiahkan sekarang contoh kita 489 ya. Itu 1 bulan kita dapat beasiswa minimal 7 juta per bulan. Itu seperti itu. Dan S2 dan S3 20.000 itu per bulan. Jadi nanti website-nya bisa dilihat. Ini yang pertama. Yang kedua dari Ministry of Science and Technology. Berarti ini ada beberapa, durasinya hanya 2-3 tahun. Jenjang S2 maksimal 2 tahun, dan S3
maksimal 3 tahun. Ini ada webnya, bisa dibaca untuk teman-teman. Sama seperti itu. Jadi yang most ini lebih dibutuhkan untuk jenjang S2 dan S3 seperti itu. Dan yang selanjutnya itu ada Ministry of Foreign Affairs. Nah, ini untuk yang habis lulusan SMA atau SMK bisa daftar karena ada jenjang S1 seperti itu. Tapi yang ini biasanya untuk apply-nya itu sama dengan kayak yang pertama, kayak Ministry of Education, MWE, untuk mendapatkan beasiswa. Selanjutnya, ini ada International Cooperation dan Development Fund. Seperti ini dari yayasan. Jenjangnya sama, seperti jadi ada jenjang S1 juga, S2 dan S3, dan ini jumlahnya, ini yang terdaftar sih, gitu kan, seperti itu. Punten kali. Ya. 2 menit lagi, Pak. Oke, siap. Oke, ini yang terakhir itu ada Taiwan Influence Garrison. Ini sama, tapi ini ada beberapa yang mendapatkan program juga seperti ini. Dan terakhir itu ada beasiswa kampus. Jadi kampus itu banyak kriterianya seperti apa dan lain sebagainya, tergantung masing-masing unitnya. Gitu. Kalau dari pribadi dari dalam perkuliahan, yang mengagumkan dari perkuliahan di Taiwan sama di sini itu lebihnya dari fasilitas. Banyak fasilitas-fasilitas yang di Indonesia yang kurang, di sini lebih maju dan lebih maksimal seperti itu. Dan pengajar-pengajar kebanyakan meskipun di sini kebanyakannya itu nggak semua orang Taiwan yang dosennya, tetapi banyak yang dari negara-negara lain yang menjadi dosen seperti itu. Untuk adik-adik yang ingin melanjutkan ke Taiwan, yang pertama penggunaan terutama bahasa ya, untuk jenjang SMA atau SMK yang mau ke sini, pelajarin tentang bahasa, terutama apalagi bahasa Inggris itu lebih utama, dan yang kedua itu bahasa Mandarin atau bahasa Cina seperti itu. Jadi untuk adik-adik bekal bahasa dulu. Misalnya sih kalau udah ada bahasa, udah setidaknya dasar, itu untuk depannya lebih mudah. Seperti itu. Dan saya akan tampilkan daftar universitas terbaik di Taiwan ya, untuk sebagai referensi untuk adik-adik. Ya, untuk adik-adik ini ada daftar 10 universitas terbaik di Taiwan. Dari National Taiwan University ini ada di utara ya, ada di pusat, ada di atas. Ini profilnya, bisa teman-teman atau adik-adik bisa baca. Ini yang kedua ada namanya National Tsinghua University. Seperti itu. Ini lebih banyak ke engineering, ke teknologi, education arts. Ini isinya. Jadi National Chengkung University ini ada di Tainan. Ini sama, banyaknya ada namanya engineering, computer science, manajemen, ada social science dan bioscience, bioteknologi ada di sini. Ini Chiao-tung University itu sama, kebanyakan di Taiwan itu kebanyakan itu ada di sains sama teknologi. Daftar ya. Seperti itu aja untuk gambaran-gambaran dan pengalaman pribadi untuk kuliah di Taiwan. Seperti itu, terima kasih. Masih ada waktu atau gimana nih? Ya, terima kasih pada Kak Muhammad Ali. Materinya sangat luar biasa. Semoga kita semua terinspirasi dan selalu semangat untuk melanjutkan sekolah atau kuliah sampai bisa mencapai cita-cita kita. Dan semoga Kak Muhammad Ali di sana sehat-sehat selalu dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
Dengan materi yang dua tadi, saya sebagai moderator membuka Q&A 3-6 penanya dalam 20-30 menit. Dimulai dari sekarang. Bisa dipilih dari via chat atau langsung lambaikan tangannya saja. Ayo kepada para peserta. Ada yang mau bertanya? Tadi ada yang angkat tangan. Fajar kayaknya ya. Ya, Fajar silakan. Fajar silakan bertanya. Bagi peserta yang lain bisa bertanya dari via chat atau langsung melambaikan tangannya saja ya. Fajarnya masih di mute kayaknya Fajar. Di unmute Fajarnya. Udah dibuka? Udah dibuka. Udah bisa. Oke, ini dari Fajar Sodik dari Tangerang Selatan. Salah satu santri Kulangan Ampel. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Sodik. Saya dari santri Ananfal dari Tangerang Selatan. Saya akan menanya itu lembaga Islam semacam MUI di Taiwan, namanya apa dan persamaan perbedaan. Untuk Mbak Yai Arif Wahyudi menjawab pertanyaan dari Fajar Sodik. Tadi apa pertanyaannya? Suaranya putus-putus. Bagi Fajar Sodik, mohon diulangi pertanyaannya. Kurang jelas padahal. Moderatornya aja suruh ulang. Coba Rozak diulang Zak pertanyaannya Zak. Di Taiwan Moderator. namanya apa? Dan persamaan dan bedanya apa, Mbah Yai? Persamaan apa? MUI di Taiwan itu namanya apa Pak Yai? MUI di Taiwan. Versi Taiwan mungkin. MUI versi Taiwan ada enggak? Nggak ada versi MUI itu Iya, cukup Mbak. di Indonesia. MUI di Taiwan itu nggak ada. Cuman beberapa toko Indo, beberapa sertifikasi halal itu ada yang pakai label dari MUI Indonesia. Dari beberapa warung Indo itu dulu Pak Yai Ma'ruf Amin waktu beliau menjadi ketua MUI, beliau hadir di Taiwan dibawa oleh pengusaha Taiwan memberi sertifikasi halal kepada warung-warung Indo, toko-toko Indo yang mana supaya teman-teman yang ada di Taiwan ini lebih nyaman untuk makan dan bisa memilih bahwa ini yang halal, betul-betul halal.
halal dan yang remeng-remeng, yang syubhat itu biar jelas. Sebelum beliau jadi wakil presiden, beliau pernah kunjung ke Taiwan, ke kantor PJUNO Taiwan, dan dibawa oleh pengusaha Taiwan. Kalau sebenarnya di Taiwan sendiri nggak ada MUI. Halo, bisa dengar? Ya Pak Yai. Moderator sinyalnya terganggu. Kalau boleh saya bertanya, Pak Mas Rozak. Silakan. Izin menambah. Silakan. Izin menambahkan ya untuk bisa. Oh ya, silakan. Lembaga Islam ya. Untuk lembaga-lembaga Islam ya yang di Taiwan itu ada juga untuk komunitas ya, lebih banyak komunitas sih sebenarnya. Untuk komunitas itu kayak contohnya kayak PCNU Taiwan, ada yang Muhammadiyah juga, dan ada beberapa juga. Dan untuk kalangan mahasiswa ya, itu biasanya ada MSA Muslim di setiap masing-masing univ, dan ada juga namanya Formit, itu Forum Mahasiswa Muslim di Taiwan. Itu organisasi untuk forum ya, forum organisasi itu hampir tersebar di kota-kota yang di Taiwan. Itu lembaga-lembaga Islam. Jadi untuk teman-teman Muslim, mahasiswa Muslim itu bisa join di sharing dan sebagainya. Jadi banyak organisasi-organisasi kecil yang bermuatan Islam seperti itu. Untuk menambahkan. Terima kasih. Ini mau bertanya, mudah makan makanan halal dan masjid di Taiwan. Mohon Kak Ali untuk menjawab pertanyaan dari Dimas Putra Sanjaya. Monggo, dipersilakan. Ya, jadi gini. Makanan halal dan masjid di Taiwan ya. Ada satu website ya, nanti saya tunjukkan. Ini bisa buat teman-teman bisa lihat. Bisa lihat ada website namanya itu, ini PCNU Taiwan yang punya. Teman-teman bisa lihat ya. Bentar. Ini teman-teman. Ini ada situs-situs ya. Teman-teman bisa lihat ya. Teman-teman bisa lihat. Ini ada satu situs buat teman-teman bisa tentang untuk masjid dan apa aja sih yang restoran-restoran yang friendly seperti apa. Dan ini kerjasama dari ini itu adalah dari PCNU Taiwan, ada Univ Muslim Student Club, dan ada namanya banyak organisasi-organisasi yang mendukung namanya Taiwan Halal. Itu bisa di Play Store juga ada, di fanspage di Facebook juga ada. Dan ini websitenya teman-teman juga bisa lihat, dan di sini juga ada bisa maps tentang cari ya untuk halal restoran seperti apa aja. Nanti ini contoh, ini yang restoran-restoran yang sudah memiliki sertifikat halal seperti ini untuk makan makanan halal. Untuk masjid, untuk masjid di sini juga ada daftar masjid-masjid yang ada di Taiwan.
Gitu. Dan sekarang nggak hanya bangun masjid dari orang-orang Indo aja, tetapi dari pemerintah Taiwan juga sudah mulai memfasilitasi transportasi. Contoh kayak di halte, di supermarket itu ada yang menyediakan tempat layanan untuk ibadah, musola, dan untuk kayak tempat-tempat wisata juga ada beberapa yang sudah menyediakan tempat-tempat untuk ibadah seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang untuk datang ke Taiwan lebih mudah dan untuk masalah waktu sholat insya Allah aman seperti itu. Dan menurut Mbah Yai, gimana makanan halal dan cara mencari masjid di Taiwan? Untuk makanan halal memang harus hati-hati juga, sebab kalau kita itu masih beli makanan orang Taiwan, ya walaupun itu ayam, walaupun itu ikan, tapi kalau yang masak itu orang-orang Taiwan yang nggak Muslim, itu rata-rata ada minyak babinya. Tapi kalau tempat-tempat yang sudah dapat legalitas halal, insya Allah itu benar-benar halal. Nah, untuk masjid itu dari TKI sendiri itu sudah ada yang diranting-ranting, 12 ranting itu pun sudah ada masjidnya. Ya, tadi saya sudah sampaikan sudah beli masjid, sudah dari ranting itu ada 3 ranting yang sudah beli masjid dan yang lainnya itu masih ngontrak tapi digunakan untuk masjid. Mulai dari tongkang, pintung, terus kosyung itu juga ada masjid pemerintah, juga ada masjid dari BMI juga di mana itu Changhua, terus di Taichung, setiap daerah itu pasti ada. Ya, ada. Dan masjid Taiwan sendiri itu ada 5 masjid yang difasilitasi oleh pemerintah Taiwan itu sendiri. 5 masjid besar. Ya, dari TKI itu banyak sekali masjid. Insya Allah dari semua daerah kota-kota Taiwan itu ada masjidnya. Lebih mudah kalau untuk mencari masjid, baik itu tanya sama mahasiswa atau para TKI itu lebih mudah. Begitu juga makanan halal, terus tanya terlebih dahulu, ya, buka di Google Map juga sudah ada. Itu harus teliti juga, ya, harus teliti, jangan sampai sembarangan. Sebab mayoritas makanan Taiwan itu yang tidak Muslim, ya, itu mayoritas ada minyak babinya. Makanya harus lebih hati-hati. Ya, itu aja. Silakan dilanjut. Selanjutnya ada pertanyaan dari Syukron Rosadi. Saya ingin bertanya kepada Kiai Arif. Mohon maaf Pak Kiai, sebelumnya untuk banom-banom NU-nya apakah ada seperti GP Ansor atau Fatayat atau ada banom-banom yang lainnya di Taiwan Pak Kiai? Ya, alhamdulillah lengkap dari mulai Fatayat, Muslimat, PC dari Pagar Nusa, itu semuanya lengkap. Alhamdulillah Banser Taiwan sudah mencapai 300 sampai 400 orang dan kemarin hari Minggu kemarin sudah diklat yang ketiga kalinya. Dihadiri langsung lewat Zoom seperti ini, dihadiri oleh Menteri Agama Gus Khalil Yaakub Mas. Kemarin hari Sabtu Minggu 2 hari itu diklat Banser Taiwan yang ketiga kalinya. Fatayat, Muslimat semua di banom-banom sudah ada, di ranting-ranting juga sudah ada, menyebar di seluruh Taiwan. Dan juga hati-hati teman-teman, karena di Taiwan juga bukan cuma NU saja,
keluarga saya juga dari Muhammadiyah juga ada, tapi yang lebih hati-hati, yang harus kita waspadai juga banyak ada orang-orang yang mana notabene seperti di Indonesia ada sebagian dari orang-orang Wahabi juga. Mungkin itu saja. Dilanjut. Oke, selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Dr. Dripa. Kepada Bapak dipersilahkan dengan segala hormat. Tadi sudah sebagian ditanyakan. Pak Yai, untuk di Taiwan selain komunitas Muslim dari Indonesia yang aktif terutama dari NU, mungkin dari negara lain komunitas Muslim atau organisasi Islam apa ya Pak Yai di Taiwan ya? Saya kurang begitu tahu, tapi mereka yang sudah lama di sini itu rata-rata menguasai bahasa Inggris, juga bahasa Taiwan. Dia sudah berkolaborasi dengan pengurus-pengurus masjid Taiwan. Ya, makanya banyak sekali orang-orang Pakistan yang mana jadi pengurus masjid Taiwan. Tapi saya kurang begitu tahu tentang organisasinya. Tapi rata-rata dari semua masjid yang ada di Taiwan, masjid Taiwan maksud saya, masjid Taiwan itu rata-rata penganutnya dari Arab. Ya, dari Arab. Ya, karena artinya penganutnya rata-rata mazhabnya Hanafi. Saya lihat di data itu kalau tidak salah memang umat Muslim pendatang yang bekerja jauh lebih besar dari penduduk Taiwan yang Muslim ya Pak Yai. Betul sekali. Itu cuma 5% dari penduduk Taiwan. Yang Islam itu cuma 5%. Ya, kenapa seperti itu? Karena dengan adanya Islam di Taiwan itu tidak ada madrasah. Ya, tidak ada madrasah, tidak ada sekolahan Islam. Ya, itu yang kurang dari di sini. Sama seperti di Filipina. Filipina itu dulu itu manakiban biasa, muludan biasa, berjanjinan biasa. Tapi karena di sana itu tidak ada madrasah, maka Islam dengan sedikit demi sedikit akan hilang. Sekarang sudah mayoritas orang Kristiani itu di mana? Di Filipina. Dulu mayoritas Islam. Makanya Dawudun Mbah Hasyim Asy'ari, selama Indonesia masih ada madrasah di kampung-kampung, maka Islam akan tetap ada untuk selama-lamanya. Berarti missing link-nya di madrasah ya Pak Yai ya? Iya. Kalau lihat sejarahnya kan sebetulnya dari daratan Tiongkok itu umat Muslim Tiongkok dan negara-negara sekitar itu pada saat terjadi gejolak politik mereka justru mengungsinya ke Taiwan, tapi mereka tidak menyebarkan Islam di Taiwan dan tidak akhirnya mereka lama-lama tergerus. Untung ada PCINU di sana. Sebenarnya banyak sekali Muslim Taiwan yang sudah meninggal memperjuangkan Islam di sini. Bahkan kita juga setiap bulan itu kadang kita ziarah di makam Muslim, pejuang-pejuang Islam yang ada di kota. Itu ada beberapa sampai mungkin bisa dihitung ratusan. Ya, ada makom-makom Muslim yang memang itu dijaga oleh pemerintah Taiwan dan memang nggak terumat. Makanya kemarin itu beberapa kali Banser itu kita kerahkan ke sana untuk bersih-bersih dan sekaligus kita tahlil Yasin di sana. Kita minta izin. Apa rahasianya Banser? Saya lihat memang di berita-berita itu bisa bebas berseragam di sana dan bersatu dengan polisi ya. Sementara ormas lain tampaknya tidak ada yang seperti Banser Taiwan ini. Iya, pertama karena kita itu loyalitas kita kepada pemerintah Taiwan itu harus ada.
Dan kita pun mendapat legalitas dari pemerintah Taiwan itu nggak semena-mena langsung dikasih. Itu butuh proses, butuh perjuangan yang mana bukan cuma 1 bulan, 2 bulan. Ya, Itu sampai 6 bulan baru dilegalkan. Dengan perjuangan PCI/NU di seluruh daerah, kita persyaratannya apa aja kita lengkapi semuanya, disurvei sampai 6 kali. Nah, ternyata oke, deal, alhamdulillah dapat legalitas, dan dengan banser yang pakai pakaian seperti itu bisa mengawal dari bandara. Kalau ada kiai itu semua yang ngawal banser semuanya. ya. Dan semua teman-teman banser itu malah kayak sudah menjadi keluarga polisi Taiwan. Biasa selfie di bandara itu biasa. Itu kalau di negara lain ketangkep itu. Ya, saya lihat di berita-berita kok banser bisa seperti di Indonesia di sana, berarti memang moderasi dari Nahdlatul Ulama itu terbaca sampai ke internasional, dalam hal ini sampai pemerintah Taiwan pun bisa membaca hal itu, saya rasa. Iya. Terima kasih Pak Yai. Boleh Ya, satu lagi sama-sama. Mas Rozak, saya tanya ke Mas Ali. Oh, Mas Rozak masih mute. Oke, langsung ya. Mas Ali, saya mau tanya, dari teman-teman mahasiswa Indonesia yang sekolah di Taiwan ya, kira-kira secara rata-rata itu akhirnya berprestasi akademik atau mungkin ada prestasi lain ya di Taiwan? Untuk prestasi akademik ya, sebenarnya di Taiwan itu pelajar itu kebanyakan untuk S2 dan S3. Jarang mahasiswa-mahasiswa Indonesia memilih untuk S1. Tetapi lain cerita kalau misalkan sebelumnya itu ke Indochina gitu, keturunan Indochina yang kuliah di Taiwan itu kebanyakannya S1, tetapi untuk Muslim itu kebanyakan di S3 dan S2. Jadi untuk prestasi lebih ke akademik dan langsung balik ke Indonesia. Seperti itu. Dan rata-rata lulus tepat waktu atau malah terus saya bagaimana di sana? Kalau tepat, hampir semua sih tepat waktu gitu kan. Ada beberapa juga kita itu lebih banyak dan banyak mahasiswa Malaysia daripada mahasiswa Indo seperti di sini itu kan. Oh, ya. Dan banyak banyak untuk S2 dan S3 itu biasanya ada apa namanya? Ada dari pemerintah Taiwan itu memberikan namanya professional worker. Jadi setelah lulus S2 dan S3 di Taiwan itu bisa bekerja di perusahaan-perusahaan yang di Taiwan. Ya. Terima kasih. Boleh saya nambah? Boleh. Maaf untuk teman-temanku, adik-adikku. Kalau mau kuliah di Taiwan, jangan mengikuti masuk di sekolahan yang mana sekolahan Indonesia menghantarkan untuk kuliah di Taiwan sambil bekerja. Ya. Jangan sampai mengikuti kuliah yang mana sambil bekerja. Kuliah 3 hari, nanti yang 3 hari itu untuk kerja. Kenapa? Karena banyak sekali teman-teman yang mana seperti itu, yang kuliah sambil kerja, itu banyak yang nggak kuat. Hingga akhirnya banyak yang pulang, banyak yang jadi masalah. Saya Satgas KDI itu kemarin menemui banyak sekali teman-teman yang adik-adik yang kuliah sambil kerja, itu nggak kuat kerja, teriming-iming gaji, cuma gaji dan kerja dan kuliah, hingga akhirnya terbengkalai, akhirnya nggak kerja, ya nggak kuliah, banyak yang pulang juga. Ya, hati-hati untuk perkuliahan. Kalau bisa ya beasiswa dari Indonesia khusus kuliah di sini. Kalaupun bisa mencari kerjaan, cari kerjaan sendiri gitu aja. Jangan pakai cara seperti yang mana sekolah menghantarkan kita ke sini untuk bekerja dan kuliah. Itu jangan. Karena banyak sekali masalah yang terjadi di sini. Terima kasih tambahannya Pak Yai. Iya. Saya kembalikan Mas. Ini maaf. Ini baterai saya habis.
Mau habis ini. Saya nggak bawa power bank. Kalau mati saya minta pamit dulu. Ini saya di gudang, nggak di kamar ini. Di pabrik ini. Maaf sekali lagi, saya pamit dulu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ini ada yang bertanya atas nama Nur Hayati. Kepadanya dipersilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, asal Riau, santriwati Pondok Pesantren Quran Anamfal. Maaf, saya mau bertanya, apakah mudah santri itu mendapat beasiswa kuliah di Taiwan? Terima kasih. Kepada Kak Ali, mohon untuk menjawab. Bisa diulang pertanyaannya? Di sini nggak jelas suaranya. Ulang, Nur Hayati, bisa diulang pertanyaannya? Lebih keras suaranya. Apakah di Taiwan itu santri bisa mudah mendapatkan beasiswa? Untuk santri ya, sepengetahuan saya itu untuk santri itu biasanya itu ada layanan dari pemerintah Indonesia ya. Jadi ada beberapa dari Kemendikbud dan dari NU kalau nggak salah. Jadi ada kuota untuk reguler, ada kuota untuk santri. Bisa aja nanti bisa dicek di websitenya. Nanti aku lupa ya nanti. Jadi ada pemerintah sekarang udah membagi gitu, ada membagi kuota untuk santri. So sih bisa. Seperti itu. Tuh. Oke, masih ada yang mau bertanya? Izin meluruskan dari yang dibicarakan dari Pak Arif ya, dari Kiai Arif tentang program. Ada beberapa itu di klaster tahun 2019 tentang kuliah sambil bekerja seperti itu. Di sini ada dua tipe, ada namanya kuliah sambil kerja, ada part time. Jadi ada beberapa di Taiwan itu untuk mahasiswa asing atau mahasiswa Taiwan juga sama. Jadi ada namanya part time. Jadi part time itu semua mahasiswa itu bisa diizinkan untuk bekerja itu selama 20 jam. Jadi ada work permit atau bisa dibilang ada izin kerja. Tapi dalam lain cerita yang kasus tahun 2019 seperti itu. Jadi ada beberapa miskomunikasi antara pemerintah Taiwan dan pemerintah Indonesia tentang program itu. Seperti itu sih. Oke. Masih ada yang mau bertanya? Saya kira cukup. Oke, izin menambahkannya untuk adik-adik atau teman-teman sekalian atau bapak ibu bisa download ya, bisa download di Zoom meeting ini. Ada satu artikel yang serba-serbi kuliah di Taiwan itu dari awal sampai akhir, dari Taiwan itu seperti apa sampai daftar universitas dan bagaimana caranya. Jadi nanti bisa di-download di Zoom meeting ini. Terima kasih. Oke, saya kira cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi, maka berakhirlah acara webinar kita pada malam yang berbahagia ini. Dan marilah sama-sama membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Dan kepada dua pembicara, terima kasih yang telah memberikan motivasi dan inspirasi sehingga kami
yang sekolah bisa terus semangat dan untuk meraih cita-cita kami yang sangat tinggi. Dan juga suatu saat kami bisa kuliah ke Taiwan dan merasakan suasana Taiwan dan bisa mengenal budayanya. Amin ya rabbal alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan karena saya masih belajar, dan saya menyerahkan pada Abi Faisal Hilmi SHI, barangkali ada teman pada beliau dipersilakan dengan segala hormat. Alhamdulillah, Bapak Ibu, saudara-saudari semua peserta webinar nasional Global Muslim Overview yang pertama, Muslim dan Islam di Taiwan plus tips kuliah gratis. Saya kira ini alhamdulillah sudah luar biasa materi dari Pak Yai dan Kak Ali. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Nanti akan dibantu oleh admin untuk sertifikat yang pertama akan di-share di grup WA yang sudah terregistrasi. Dan juga mungkin nanti ada materi, nanti Kak Ali mohon untuk dikirimkan, barangkali ada yang belum, nanti akan kami bantu sharekan ke peserta juga. Ini kalau Pak Dripa dari awal sampai akhir ada berapa nih tertinggi traffic yang masuk Zoom nih Pak ya? Ada terdetek tidak ya? 34 tadi. 34 ya, memang saya lihat ada 34. Ini dari sekitar 80-an yang sudah ada di grup. Tapi alhamdulillah ini tidak mengurangi, ini semuanya aktif sekali ya. Nah ini saya sedikit pengumuman, jadi untuk bulan depan insya Allah itu kita akan membahas mengenai Muslim dan Islam di negara Turki. Dan juga bagaimana kiat-kiat kuliah di Turki. Jadi tetap join di grup, ajak keluarga, ajak teman, ajak siapapun yang ingin melihat Islam dari berbagai dunia. Tadi kita sudah lihat bagaimana Islam di Taiwan dan bagaimana kuliahnya dengan luar biasa. Nanti bisa dicek hasil ini, video ini di YouTube Pesantren Quran Hafal. Mungkin itu dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf. Semoga kita makin luas wawasannya, ilmunya, pengalaman, dan sebagainya. Ya, jadi teknis-teknisnya kita akan infokan oleh admin di grup. Amin. Salam semuanya. Semoga sehat selalu. Semoga sudah tiada segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten silakan untuk keluar dari Zoom. Kak Ali, terima kasih. Pak Kiai tadi minta closing. Oh ya ini apa? Tadi saya juga minta closing statement, tapi Pak Kiai ini sudah harus off dulu ya. Semoga nanti lain waktu bisa silaturahim. Ya, terima kasih semua. Mas Ali, terima kasih. Mas Rozak. Terima kasih Bapak Dokter sama Kak Ali. Terima kasih juga sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.